mantan pilot helikopter angkatan darat yang sangat dihormati dan ayah 5 anak. Membunuh setidaknya 15 wanita, semua pelacur dan pecandu narkoba, serta pasangan muda dan wanita muda. Dia diduga melakukan 11 pembunuhan lainnya yang dilakukan di negara bagian Washington di barat laut Amerika Serikat. Dia memperkosa dan kemudian mengeksekusi korbannya dengan 1 atau lebih peluru di kepalanya. Dia mungkin juga membunuh di Jerman, di mana dia ditempatkan sebagai tentara dari 1980 hingga 1984. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita bahas. All we did was just hit the who's and the when and the body count. Robert Yates dibesarkan di Oak Harbor, jauh di bagian utara Washington di Pulau Besar Whidbey. Sebuah komunitas di mana ketenangan lingkungan sering diselingi oleh deru pesawat jet dan kapal patroli pangkalan angkatan udara. Orang tuanya adalah orang-orang yang penuh kasih sayang yang tidak pernah melakukan kekerasan terhadapnya. Pasangan itu solid dan memiliki nilai-nilai moral. Robert Yates menerima pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh agama Kristen. Dia adalah anak yang tenang dan penurut, anak sekolah yang serius. Di sekolah menengah Oak Harbor, dia bermain di tim sepak bola, di mana dia sangat disukai oleh rekan satu timnya. Pada tahun 1970, dia lulus SMA. 2 tahun kemudian, dia mendaftar di Universitas Walla Walla, sebuah komunitas Protestan yang diturunkan dari pembaptisan untuk belajar kedokteran. Pada Agustus 1972 dia menikah dengan Shirley Nylander, tetapi bercerai pada 1974. Dia menikah lagi beberapa bulan kemudian dengan Linda Brewer dan mereka memiliki 4 anak perempuan dan 1 laki-laki. Pada tahun 1975, dia bekerja selama 6 bulan sebagai penjaga di penjara negara bagian Walla Walla di Tenggara Negara Bagian. Pada Oktober 1976, Ibu Yates meninggal karena kanker. Dia mendaftar di Angkatan Darat pada 4 Oktober 1977. Setelah hanya 3 tahun bertugas, Yates mendapatkan dirinya sebagai petugas surat perintah di sekolah penerbangan di Fort Rucker, Alabama, pusat pelatihan Angkatan Darat Udara. Dia dengan cepat lulus sebagai pilot helikopter. Yates ditempatkan di Jerman selama puncak Perang Dingin yang menegangkan pada tahun 1980. Selama karir militernya, ia menerima 3 medali dinas berjasa, 3 penghargaan medali penghargaan Angkatan Darat, 3 medali pencapaian Angkatan Darat dan medali kemanusiaan. Service Medal untuk berpartisipasi dalam misi bantuan di Florida Selatan, di mana dia membantu membersihkan kerusakan yang disebabkan oleh badai Andrew pada tahun 1992. Dia juga dianugerahi 2 medali pasukan ekspedisi bersenjata, 1 untuk setiap periode yang dihabiskan dalam misi penjaga perdamaian dengan Satuan Tugas Terpadu di Somalia pada tahun 1993 dan di Haiti. Selama operasi dukungan demokrasi pada tahun 1994, dia benar-benar berani pergi ke sana dan mencari musuh tanpa mempersenjatai diri, kata Chief Warrant Officer J. Anders, yang terbang bersama Yates di Garda Nasional Negara Bagian Washington. Yates benar-benar profesional ketika dia di atas sana, sangat berpengetahuan. Yates mengakhiri karirnya dengan pangkat Kepala Surat Perintah 4, pangkat tertinggi yang bisa diraihnya di Angkatan Udara sebagai pilot. Dia telah mengumpulkan lebih dari 5.000 jam penerbangan helikopter tanpa 1 insiden pun dan telah dianugerahi gelar Master Army Aviator. Setelah 18 tahun sebagai pilot, dia sangat dekat dengan 20 tahun pengabdian. Setelah itu tentara mendapatkan uang pensiun. Namun, yang mengejutkan semua orang, dia ingin meninggalkan Angkatan Darat pada Maret 1996. Sekarang menjadi warga sipil lagi, dia menetap bersama keluarganya di semacam peternakan berlantai 2 di perbukitan di selatan Spokane. Namun, setelah beberapa bulan pensiun, Yates berusaha terbang lagi. Pada April 1997, Pengawal Nasional Negara Bagian Washington mengabulkan permintaannya.
Tapi Yates tidak lagi bisa terbang. Sebuah laporan penilaian kinerja yang diterima oleh atasannya pada Mei 1998 mencatat bahwa moral dan dedikasinya tetap utuh meski tidak mampu terbang karena ia belum menyelesaikan pemeriksaan kesehatannya. Dia tidak lagi memiliki kesegaran dan refleks masa mudanya. Oleh karena itu, Chief Warrant Officer Yates harus tetap di lapangan dan dia ditawari untuk melakukan pelatihan di county. Dia menerima dan juga mendapatkan pekerjaan di pabrik aluminium. Pada tanggal 22 Februari 1990, sekitar pukul 8:30 pagi, polisi Spokane menemukan tubuh telanjang seorang wanita kulit hitam muda di dekat blok 4100 di East Up River Drive. Mayat itu tergeletak di dekat sungai Spokane. Polisi menemukan bahwa wanita muda itu telah terbunuh oleh beberapa tembakan, dan mengingat ukuran lukanya, senjata yang digunakan pasti kaliber kecil. Mereka menggeledah sekeliling, tetapi tidak menemukan pakaian korban atau benda apapun yang menjadi miliknya. Mereka juga tidak menemukan peluru atau selongsong peluru. Ini menunjukkan bahwa si pembunuh telah berhati-hati untuk membersihkan semuanya, atau bahwa dia menggunakan senjata yang tidak mengeluarkan selongsong peluru, atau bahwa korban telah dibunuh di tempat lain dan dipindahkan ke tempat ini setelah kematiannya. Penyidik menemukan rambut palsu korban, selimut hijau seperti yang digunakan militer, selimut lainnya yang berwarna-warni, dan handuk putih. Korban diidentifikasi sebagai Yolanda Sapp 26 tahun. Penyelidik mengetahui bahwa Yolanda sebelumnya pernah ditangkap karena prostitusi dan penggunaan narkoba. Dia terakhir terlihat hidup 2 hari sebelum tubuhnya ditemukan. Saat itu, dia mengenakan jeans hitam, kaos hitam, celana dalam hitam, dan mantel bulu kelinci. Tapi tidak ada pakaiannya yang ditemukan. Teman-teman korban juga mengaku kehilangan gelang, kalung perak, 2 cincin, dan dompetnya di pergelangan tangan korban. Seperti yang dilakukan untuk semua korban lainnya, sampel rambut dan serat diambil selama otopsi, serta sampel oral, anal dan vagina. Sedikit lebih dari sebulan kemudian, mayat lain ditemukan. Pada tanggal 25 Maret 1990, polisi memblokir jalan di sepanjang East South Riverton karena mayat ditemukan di sana sekitar pukul 6 sore. Korbannya adalah seorang wanita kulit putih dan dia telah ditembak. Dia diidentifikasi sebagai Nikki Lowe yang berusia 34 tahun. Seperti Yolanda Sapp, sebelumnya Nikki Lowe ditangkap karena prostitusi dan penggunaan narkoba. Selama otopsi, peluru kaliber 22 dikeluarkan dari tengkorak Nikki. Pemeriksa medis mencatat bahwa bau oli motor yang menyengat keluar dari tubuh. Hasil tes toksikologi memastikan adanya kokain di tubuh wanita muda tersebut. Meskipun petugas yang menyelidiki kasus pembunuhan Yolanda Sapp dan Nikki Lowe cukup yakin bahwa kedua wanita tersebut dibunuh oleh pria yang sama, hanya ada sedikit kemajuan dalam penyelidikan selama 7 minggu berikutnya. Dan tidak ada mayat lain yang ditemukan. Polisi mengira pembunuh mereka telah pindah ke tempat lain atau bahwa si pelaku tidak menunjukkan diri untuk sementara waktu. Tetapi pada tanggal 15 Mei 1990, sekitar pukul 19.45, Sheriff Spokane County menanggapi panggilan. Sebuah mayat telah ditemukan di dekat Jalan Tran dan Pinus di sepanjang sungai Spokane. Korbannya adalah seorang wanita kulit putih, telanjang bulat, yang hanya memakai cincin di jarinya. Dia mengalami memar dan luka di kepalanya dan polisi yakin dia telah dipukul dengan suatu benda. Mereka juga mengamati luka tembak. Penyelidik menemukan pakaian wanita, sepasang sepatu, kantong plastik berlumuran darah, puntung rokok dan beberapa tanaman. Kali ini mereka juga menemukan jejak ban yang difoto. Korban bernama Kathleen Brisbois berumur 38 tahun. Peluru yang diambil dari tubuhnya bersama dengan rambut dan serat dikirim ke Laboratorium Kejahatan Negara. Tes toksikologi mengungkapkan adanya morfin dan kokain dalam tubuh Kathleen. Penyelidik juga mengetahui bahwa dia adalah seorang pelacur pada saat kematiannya.
Kesamaan antara kematian para korban, fakta bahwa kaliber kecil telah digunakan setiap kali, dan ketiganya adalah pelacur tidak ada lagi di benak polisi. Mereka berada di hadapan seorang pembunuh berantai. Sayangnya, mereka tidak tahu kapan atau di mana dia akan menyerang lagi. Mereka tidak memiliki cara untuk mengidentifikasinya dan menyadari bahwa pembunuh ini akan dapat membunuh banyak wanita lain sebelum mereka berhasil menangkapnya. Dua tahun berlalu tanpa ada korban lain yang dikaitkan dengan pembunuh berantai Spokane. Penyelidik tidak yakin apakah dia telah pindah atau apakah dia menjadi lebih berhati-hati dan menyembunyikan tubuh korbannya. Ketika mereka menemukan korban keempat, pada tahun 1992, mereka memilih teori bahwa pembunuh mereka telah membunuh wanita selama 2 tahun di tempat lain. Pada 13 Mei 1992, polisi menemukan bahwa si pembunuh telah menyerang lagi. Mayat seorang wanita kulit putih, telanjang, ditemukan di Jalan Bill Gulch, sekitar 400 meter dari tempat parkir Mount Spokane, di Kitsap County jauh di barat negara bagian Washington. Pakaian berserakan di sekitar korban dan kantong plastik menutupi kepalanya, dan sepatu ditemukan di samping tubuh. Polisi menemukan peluru, tapi tidak ada selongsong peluru. Tidak ada tanda-tanda perkelahian dan sedikit darah di sekujur tubuh yang menandakan bahwa wanita muda itu telah dibunuh di tempat berbeda dan diangkut ke sini untuk ditinggalkan. Korban lainnya ditentukan bahwa wanita muda itu telah terbunuh oleh beberapa peluru di kepalanya, lalu rambut, serat dan air mani telah dihilangkan. Korban diidentifikasi sebagai Sherry Ann Palmer berumur 19 tahun, korban termuda hingga saat ini. Sherry terakhir terlihat hidup saat dia meninggalkan Al-S Motel. Motel ini terletak di 1421 North Division di Spokane. Dan Sherry meninggalkannya sekitar pukul 23.00 untuk menemui pacarnya. Tapi dia tidak pernah melihatnya datang lagi. Sherry adalah seorang pelacur tetapi tidak menggunakan narkoba. 3 tahun berlalu tanpa menemukan korban baru dari si pembunuh. Penyidik sementara itu mengirim laporan ke rekan di lokasi lain untuk mencoba menghubungkan salah satu korban dengan kemungkinan mengetahui siapa tersangkanya, tetapi tidak ada hasil. Penyelidik tahu pembunuh mereka beroperasi di seluruh negara bagian Washington dan takut Green River Killer mungkin kembali lagi. Pada tanggal 25 Agustus 1995, tubuh telanjang Patricia Barnes 60 tahun, seorang wanita kulit putih, ditemukan di dekat blok 15900 Peacock Hill Road di Kitsap County. Sheriff daerah Ron Trogdon mengamati bahwa sebagian tubuhnya ditutupi dedaunan, dibawa ke sana tetapi dari tempat lain. Ron Trogdon hanya menemukan pengeriting di TKP. Namun, ia kemudian menemukan tumpukan dedaunan kedua yang mirip dengan yang menutupi tubuh Patricia Barnes, sekitar 1,5 km dari mayat tersebut. Ketika para penyelidik menggeledah dedaunan ini, mereka menemukan 2 kantong plastik berisi pengeriting yang mirip dengan milik Patricia. Mereka juga menemukan darah yang ternyata adalah darah korban. Investigasi menunjukkan bahwa Barnes, korban tertua si pembunuh, terakhir terlihat hidup pada 22 Agustus 1995 dan mengenakan pengeriting rambut. Patricia Barnes adalah seorang gelandangan, tetapi tidak ada hubungannya dengan prostitusi atau penggunaan narkoba. Namun, dia adalah seorang pecandu alkohol. Otopsi menemukan 2 peluru kaliber 22. Sheriff Trogdon menghubungi detektif Marvin Hill dari Departemen Kepolisian Spokane yang sedang menyelidiki pembunuh berantai tersebut. Dia menjelaskan kepadanya apa yang dia temukan dan mereka menyimpulkan bahwa mereka berdua mencari pembunuh yang sama. Pada bulan Maret 1996, dengan hanya beberapa tahun tersisa untuk pensiun, Yates meminta untuk meninggalkan Angkatan Darat. Pada bulan April dia pindah ke Spokane dan menyewa rumah bersama istri dan kelima anaknya. Selama beberapa bulan ia tetap menganggur. Kekhawatiran mulai meningkat di antara petugas polisi Spokane ketika pada 14 Juni 1996, mayat membusuk Shannon Zielinski yang berusia 39 tahun ditemukan di persimpangan tempat parkir Mount Spokane dan Holcomb Road.
Berbeda dengan korban lainnya yang semuanya ditemukan telanjang, Shannon mengenakan gaun abu-abu pendek yang pas badan. Sebuah handuk telah diletakkan di dadanya dan celana ketat. Sepasang kaos kaki dan sepatu bot hitam ditemukan tidak jauh dari tubuhnya. Tidak ada perhiasan atau dompet dan polisi mengetahui identitas Shannon Zielinski berkat sidik jarinya saat dia ditangkap karena prostitusi dan penggunaan narkoba sebelumnya. Cartridge ditemukan di dekat tubuh, ada sedikit darah, tidak ada tanda-tanda perlawanan, dia dibunuh di tempat lain. Seperti yang lainnya, dia dibunuh dengan beberapa peluru di kepala. Shannon terakhir terlihat hidup pada 27 Mei 1996, sekitar pukul 1 pagi di dekat Sprague Avenue dan Helena Street. Dia minum alkohol dengan sekelompok pria dan sempat diperingati oleh seorang polisi, tetapi tidak ditangkap. Dia mengenakan gaun abu-abu ketat dan sepatu bot hitam besarnya. Pada September 1996, Robert Yates dipekerjakan untuk merakit sirkuit elektronik di Pantrol, sebuah perusahaan di Spokane. Tapi saat uji coba dia tidak lulus. Pada bulan April 1997, Yates bergabung dengan Garda Nasional Negara Bagian Washington sebagai Chief Warrant Officer dan ditugaskan ke sebuah unit di markas besar Angkatan Udara ke-66 di Fort Lewis dekat Tacoma di Pierce County. Pada 26 Agustus 1997, lebih dari setahun setelah penemuan mayat Shannon, polisi menemukan 2 mayat, satu demi satu. Yang pertama adalah Heather Hernandez yang berusia 20 tahun, seorang pelacur yang dikenal di Departemen Kepolisian. Mayatnya ditemukan di sebuah lapangan di belakang East Springfield Avenue di Spokane, hanya mengenakan kemeja dan bra. Tidak ada pakaian ketat lainnya, tidak ada sepatu atau dompet. Detektif Hill memperhatikan jejak darah mulai timur laut dari tempat parkir dan berlanjut ke lapangan tempat mayat itu ditemukan, menunjukkan bahwa mayat itu telah diseret ke sana. Heather telah ditembak beberapa kali di kepala. Di lokasi lain, Detektif Rick Grebenstein sedang menyelidiki penemuan mayat seorang wanita muda di Bon Prairie, sebuah lapangan dekat Forker Road, Spokane. Mayat itu diidentifikasi sebagai Jennifer Joseph, 16 tahun, seorang pelacur dari Spanaway dekat Tacoma. Polisi menemukan selimut biru, blus dengan kancing mutiara yang hilang, celana hitam, 2 sepatu, pakaian dalam, sepotong antena mobil, dan kondom bekas. Seperti korban lainnya, Jennifer dibunuh di lokasi lain dan diangkut ke sana. Dia ditembak dari jarak dekat, tepat di dada. Pelacur lain yang pernah bekerja dengan Jennifer Joseph di Sprague Avenue terakhir kali melihatnya hidup-hidup pada pukul 23.30, 10 hari sebelumnya pada 16 Agustus. Dia berada di mobil Corvette putih yang dikemudikan oleh seorang pria. Pada bulan September 1997, saat Yates sedang mengemudikan mobil Corvette putihnya, seorang polisi memintanya untuk berhenti karena dia mengemudi terlalu cepat dekat Sprague Avenue, distrik Spokane tempat para pelacur bekerja. Saat itu hampir pukul 1 dini hari, dan Yates lolos dengan denda. Polisi mencatat bahwa Yates mengendarai Chevrolet Camaro dan bukan mobil Corvette. Butuh beberapa bulan sebelum polisi memeriksa dendanya dan dari plat nomornya, menyadari bahwa Yates sebenarnya mengendarai Corvette 1977. Tubuh membusuk pelacur berusia 29 tahun Darlas Westcott ditemukan pada 5 November 1997 oleh seorang pria yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya di Jalan Hangman. Kepalanya ditutupi oleh 2 kantong plastik. Dia telah ditembak 2 kali di kepala, kemudian dibawa ke tempat terpencil ini dan dikuburkan di sebuah lubang dangkal di dekat sungai. Tidak ada pakaian yang ditemukan kecuali blusnya. Pada November 1997, Yates didakwa lagi karena mengemudikan mobil Corvette-nya terlalu cepat, sekitar 4 mil dari tempat jenazah Darlas Westcott ditemukan 3 minggu sebelumnya. Pada Desember 1997, di seluruh negara bagian, polisi menanggapi panggilan bahwa tubuh telanjang tergeletak di sepanjang sisi jalan South Street di Tacoma. Tubuhnya sebagian tertutup ranting dan kepalanya ditutupi 4 kantong plastik. Penyelidik dapat menentukan bahwa pembunuhan itu dilakukan di tempat lain. Otopsi menunjukkan bahwa wanita muda itu
yang kemudian diidentifikasi sebagai Melinda Mercer yang berusia 34 tahun, telah ditembak 3 kali di kepala. Baju Melinda berserakan di sekujur tubuhnya. Polisi tidak dapat menemukan dompet maupun cincinnya. Fakta bahwa perhiasan Mercer dan beberapa pakaian hilang, seperti halnya korban lainnya, membuat penyelidik percaya bahwa pembunuhnya menyimpan beberapa barang korbannya sebagai piala atau kenang-kenangan dari pembunuhannya. Polisi Tacoma mengetahui bahwa Melinda terakhir terlihat hidup pada malam tanggal 6 Desember di tempat parkir sebuah toko kelontong di Northeast Street, Seattle, dengan seorang pria mengendarai MPV bergendi baru. Melinda Mercer sebelumnya ditangkap karena prostitusi dan penggunaan narkoba. Tes toksikologi mengungkapkan bahwa dia telah menggunakan kokain dan opiat sebelum kematiannya. Pada tanggal 18 Desember 1997, tubuh Shawn L. Johnson yang berusia 36 tahun, yang telah membusuk tetapi berpakaian ditemukan di dekat Jalan Hangman. Tidak jauh dari tempat Dallas Westcott ditemukan. Kepalanya ditutupi oleh 2 kantong plastik. Otopsi menentukan bahwa seperti Joseph, Scott, dan Mercer, dia telah dibunuh oleh beberapa tembakan di kepala. Tubuhnya telah terlempar melewati tanggul yang curam dan terguling sekitar 10 meter dari jalan raya. Shawn terakhir terlihat hidup di timur laut Spokane 2 bulan sebelumnya, pada malam tanggal 17 Oktober, saat dia melakukan prostitusi di Sprague Avenue. Meski kendaraannya ditemukan di tempat parkir kamar di Sprague Avenue pada 19 Oktober, karena dilaporkan ditinggalkan oleh karyawan toko. Pihak berwenang tidak menyegilnya hingga 23 Desember setelah jenazahnya ditemukan. Bahwa dia adalah salah satu korban dari pembunuh berantai, mobil itu digeledah dan diambil bulu serta seratnya. Pada tanggal 26 Desember 1997, 2 mayat berpakaian ditemukan, sebagian tersembunyi di bawah dedaunan di sepanjang East Avenue Selatan Spokane, dekat Jalan Hangman. Laura Wasson 31 tahun, dan Shawn McClanahan 39 tahun, keduanya dibunuh di tempat lain dan ditinggalkan di sana. Keduanya memiliki sejarah narkoba dan prostitusi. Tak satu pun dari mereka memakai sepatu. Kepala Lauren ditutupi oleh 3 kantong plastik dan dia telah ditembak 2 kali di kepala. Cabang tanaman, tanah pot, kulit kacang, kemasan polistiren, potongan kayu putih dan pecahan beton menumpuk tubuhnya. 3 kantong plastik menutupi kepala Shawn McClanahan. Dia telah ditembak 2 kali di kepala dan puing-puing yang sama menutupi tubuhnya. Polisi dapat menentukan bahwa Laurel Wasson mengenakan jas parit hitam saat dia terakhir terlihat hidup, dan Shawn McClanahan mengenakan mantel nilon biru, tetapi tidak ada mantel yang ditemukan. Tampaknya si pembunuh berusaha menyembunyikan mayat-mayat itu dan telah menggunakan berbagai macam puing dan tumbuhan untuk tujuan ini. Penyelidik yakin si pembunuh membawa ini dari rumahnya atau tempat yang mudah diaksesnya. Jika seorang tersangka ditangkap, tumbuh-tumbuhan dan puing-puing yang mungkin ditemukan di rumahnya harus dibandingkan dengan yang menutupi tubuh kedua korban. Korban berikutnya ditemukan pada 8 Februari 1998. Dia berusia 41 tahun bernama Sunny G. Oster. Jenazahnya ditemukan di daerah berhutan di Western Spokane County. Modusnya sama, tembakan di kepala, kantong plastik yang digunakan untuk menutupi kepala dan sampel DNA dari air mani di tubuhnya diambil. Pada 1 April 1998, jenazah Linda Maybin yang berusia 34 tahun yang telah membusuk ditemukan hanya 50 meter dari makam Wasson dan McClanahan. Penyebab kematiannya sama, kantong plastik di kepala dan DNA di tubuhnya. Pembunuhnya memiliki modus yang sama persis tanpa pengecualian sama sekali. Mitchell Durning, 47 tahun, menjadi korban berikutnya yang ditemukan pada 7 Juli 1998. Jenazahnya ditemukan di lingkungan East Central Spokane. Namun korban ini tidak diperkosa dan para saksi mendapatinya hidup-hidup hanya 1 minggu sebelumnya, tidak seperti korban lain yang ditemukan sebelumnya. Pada 13 Oktober 1998, jasad Johnny LaFontaine Ellis yang sudah membusuk, berusia 35 tahun, ditemukan di Tacoma. Penyebab kematian 1 tembakan di kepala dan kantong plastik menutupi kepalanya.
Korban terakhir yang diketahui adalah Melody Ann Murphy. Dia berusia 43 tahun dan menghilang pada tahun 1998. Dia dimakamkan di bawah jendela kamar tidur rumah Yates. Meskipun rumah dan pekarangannya digeledah, jenazahnya tidak ditemukan sampai Yates menunjukkan titik kuburan yang tepat pada 18 Oktober 2000. Saya pribadi terkejut bahwa polisi berhasil menemukan jenazah sebelumnya, mengingat polisi menggeledah pekarangannya secara menyeluruh dan tidak menemukan sisa-sisa morfin. Salah satu yang berhasil lolos, pada tanggal 1 Agustus 1998, Christine L. Smith menerima klien lain. Dia setuju untuk melakukan seks oral kepada seorang pria dengan imbalan $40. Mereka berada di van pria itu di tempat parkir terpencil di Spokane. Menurutnya, dia bertanya kepada pria itu apakah dia pembunuh berantai yang mengincar pelacur. Pria itu membantah, mengatakan dia punya 5 anak dan dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Smith sedang melakukan pekerjaannya ketika setelah beberapa menit, pria itu mengeluarkan pistol dan menembak kepalanya. Itu pasti hari keberuntungannya, karena peluru hanya menggores sisi wajahnya. Dia berjuang untuk tetap terjaga sementara dia jatuh ke belakang. Saat itu, Smith hanya berpikir bahwa dia dipukul dengan sangat keras. Dia berhasil melarikan diri dan mengetahui bahwa dia benar-benar ditembak hanya setelah sinar X menunjukkan pecahan di wajah dan tengkoraknya. Dia selamat dari pembunuh berantai itu. Pada tanggal 18 April tahun berikutnya, Smith mengenal Yates sebagai penyerangnya dari sebuah mugshot yang diterbitkan di The Spokesman Review. Tidak butuh waktu lama bagi para penyelidik untuk menyadari bahwa mereka berurusan dengan seorang pembunuh berantai. Semua korban berasal dari latar belakang yang sama, semua memiliki penyebab kematian yang sama dan semua memiliki penutup kepala dengan kantong plastik khas yang sama. Pecahan peluru yang diambil dari beberapa korban menunjukkan bahwa semuanya ditembak dengan pistol kaliber kecil. Itu adalah senjata kaliber 25, kemungkinan besar pistol semi-otomatis. Forensik mengambil semua yang mereka bisa dari tubuh dan TKP, serat akrilik, potongan rambut dan rumput yang digunakan untuk menyembunyikan sebagian tubuh. Bukti dikirim ke lab kejahatan negara yang menentukan bahwa beberapa DNA yang ditemukan pada masing-masing jenazah wanita berasal dari orang yang sama. Pada 10 November 1998, Yates diberhentikan polisi saat mengendarai Honda Civic model lamanya dan di kursi penumpang ada seorang pelacur. Yates berjanji bahwa dia hanya menjemput wanita itu karena dia diminta oleh ayahnya untuk melakukan ini dan tidak lebih. Polisi melepaskannya, tetapi bukan tanpa merekam kejadian ini. Penyelidik mengetahui bahwa korban pertama terakhir terlihat di Corvette putih. Itu tidak banyak, tetapi mereka memiliki sesuatu untuk dilanjutkan. Polisi mulai menyusun daftar dengan semua pemilik Corvette putih. Kemudian mereka mengecek ulang daftar itu dengan semua nama orang yang telah dihentikan polisi di daerah-daerah yang sering dikunjungi PSK. Satu nama muncul sebagai calon tersangka. Itu adalah Robert Lee Yates Jr. Rupanya pertemuan November 1998 dengan polisi bukanlah yang pertama. Pada bulan September 1997, Yates terlihat lagi di daerah yang sering dikunjungi pelacur dengan Corvette putih. Pada 15 September 1999, Yates bertemu dengan penyelidik yang mengatakan kepadanya bahwa namanya muncul selama penyelidikan, tetapi dia bebas untuk pergi dan tidak menjawab pertanyaan karena dia bukan tersangka. Yates setuju untuk melanjutkan wawancara. Dia ditanyai tentang insiden November 1998 ketika polisi menariknya dan menemukannya bersama seorang pelacur. Yates menceritakan lagi cerita yang sama. Seorang rekan kerja, ayah dari wanita itu, memintanya untuk menjemputnya. Namun ketika ditanya tentang nama mereka, Yates tidak bisa menjawabnya. Penyelidik memperingatkannya bahwa mereka tidak mempercayainya, tetapi Yates mempertahankan ceritanya. Ketika ditanya tentang Corvette putih, dia mengaku memilikinya, tetapi dia menjualnya dan tidak lagi memilikinya. Penyelidik bertanya apakah dia bisa memberikan sampel DNA.
Tetapi Yates mengatakan dia harus memikirkannya. Tidak yakin dengan ceritanya, penyelidik mewawancarai pelacur yang bersama Yates ketika polisi menghentikannya pada November 1998. Wanita itu mengatakan dia dijemput untuk melakukan seks oral dengan imbalan $20. Penyelidik melacak pemilik baru Corvette putih pada Januari 2000 dan bertanya, apakah mereka dapat mengumpulkan serat dari mobil tersebut. Setidaknya menjual mobil adalah salah satu informasi yang benar yang diberikan Yates. Serat dari mobil cocok dengan yang diambil dari korban pertama Jennifer Joseph. Mobil Corvette putih digeledah dan darah kering ditemukan di sisi penumpang. Meskipun penyelidik tidak memiliki DNA dari Joseph, mereka menggunakan benda terdekat untuk mencocokkan darah yang ditemukan di dalam mobil. DNA orang tua Joseph cocok dengan DNA yang ditemukan di dalam mobil itu. Di bawah kursi penumpang, ada tombol putih juga diambil seratnya. Itu cocok dengan serat blus Joseph. Penyidik sudah cukup bukti untuk melakukan penangkapan. Pada pagi hari tanggal 18 April 2000, pukul 06.30, petugas polisi menghentikan sebuah mobil yang menuju utara di Market Street di Spokane. Yates ditangkap, rumahnya digeledah sementara polisi berusaha menyimpan semua kemungkinan bukti yang ditemukan. Mereka sudah cukup untuk menghubungkannya dengan pembunuhan Joseph, tetapi polisi menolak untuk segera mengatakan apakah nama Yates terkait dengan pembunuh berantai yang menargetkan pelacur. Keesokan harinya Yates didakwa atas pembunuhan Jennifer Joseph, dan beberapa hari kemudian Sheriff Markstead mengatakan bahwa dia juga tersangka utama dalam setidaknya 8 pembunuhan lainnya. Jaksa di Spokane setuju untuk tidak menuntut hukuman mati. Namun jaksa di Tacoma tidak melakukan hal itu dan mencari hukuman mati atas pembunuhan Melinda L. Mercer pada tahun 1997 dan Connie Ellis pada tahun 1998. Pada 19 September 2002, Robert Lee Yates dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan suntikan mematikan pada 3 Oktober 2002. Namun hukuman ini diajukan banding. Pengacaranya mengatakan bahwa pembelaan yang dia buat dengan jaksa di Spokane diyakini mencakup semua. Yang berarti bahwa pembelaan itu mencakup semua pembunuhan yang mungkin dia lakukan. Dan hukuman seumur hidup untuk 13 pembunuhan dan hukuman mati untuk 2 pembunuhan tidak proporsional. Mahkamah Agung Washington menolak argumen ini pada tahun 2007. Banding tambahan dibuat. Pada tahun 2013, pengacara Yates mengajukan petisi habeas corpus di Distrik Pengadilan Federal, mengatakan bahwa Yates sakit jiwa dan dia tidak dapat bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya. Pada tahun yang sama, eksekusinya menjadi lebih rumit oleh Jay Inslee, Gubernur Washington, yang mengatakan bahwa tidak akan pernah ada surat kematian yang ditandatangani selama dia menjabat. Pada 2015, Mahkamah Agung Washington menolak upaya lain yang dilakukan Yates untuk membatalkan hukuman matinya. Sekarang setelah kalian mengetahui tentang kasus ini yang terkenal, lihatlah video-video lainnya di channel IHD, Investigasi Harian Diary.